Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Mas Gibran, Wapres kita sekarang. Banyak sekali hinaan, makian terhadap Mas Gibran. Bahkan sekarang minta dimakjulkan untuk berlomba-lomba menggantikan posisi Mas Gibran. Dan ada ungkapan juga yang menurut saya menarik sekali. Mas Gibran jadi wapres melewatin makian dan cacian, bahkan lebih hebat dari bapaknya, Pak Jokowi. Betul sekali. Pak Jokowi hari itu jadi presiden lewat pujian, banyak yang mengusung, banyak yang mendukung. Tapi Mas Gibran beda. Karena dia jadi wapres dari makian dan cacian. Bahkan lebih hebat, lebih kuat dari bapaknya. Wah, gila. Betul juga ya. Diam-diam, kalem-kalem, rupanya ngeri juga. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Mending kita dipimpin oleh monyet. Ya kan? Mending bisa kita atur. Nafsunya monyet seberapa sih? Sebesar perutnya doang. Gibran ini secara intelektualitas blow on. Kita bisa lihat saja. Pelangak-pelongo. Mau kita dipimpin begitu. Gibran dimajukan, Indonesia akan lebih baik. Pasti akan lebih baik. Satu keluarga itu harus kita penjara itu. Benar itu, kesalahannya udah parah. Benar kok. Baik. Takut ya? Bapak juga, Pak. Enggak, Pak. Ya, halo semua, saya Gibran. Ini saya mau curhat dikit lah. Orang-orang taunya jadi anak presiden itu enak ya. Tapi sebenarnya banyak nggak enaknya. Yang enak tuh jadi cucu presiden. Iya benar. Si Etes loncat-loncat, lari-lari, semuanya seneng. Coba kalau saya atau Kaisang yang kayak gitu. Apalagi bapak saya. Dari dulu sering dibully, diejek, dikatain PKI, pelongo-pelongo. Ini saya malah bingung, kenapa ya ada Jokowi mumi. Nggak tahu ini minta diawetkan atau apa. Nggak, tapi ini apa? Selama bapak saya jadi wali kota, jadi gubernur, dan jadi presiden, kritik-kritik, hujatan-hujatan itu memang selalu ada ya. Dan itu saya dan keluarga menanggapi itu dengan biasa sih. Jadi karena apa? Karena dengan bulian-bulian itu bisa mendatangkan keuntungan untuk saya. Jadi misalnya, oh ini ada contohnya Kaisang, ada seseorang yang ngatain, ya seperti itulah. Terus kita jawab, kita reply dengan produknya Sang Pisang. Itu benar-benar ngefek ke penjualan, kita bisa create awareness, jadi sangat menguntungkan untuk kita. Jadi dari dulu itu saya sama Kaisang ya terutama ya, kalau ada bulian ke saya, bulian ke bapak itu nggak pernah kita reply dengan reaktif atau nggak pernah kita ajak berantem lah. Pasti kita balas dengan hal-hal seperti ini. Soalnya kita tahu bulian-bulian dan hal-hal negatif itu bisa kita olah lagi jadi hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang positif untuk kita. Kalau saya sih prinsipnya, saya tuh nggak takut dianggap bodoh, saya tuh nggak takut dianggap salah. Jadi asalkan itu pekerjaan yang saya jalankan tuh nyaman untuk saya, ya itu akan saya jalankan. Dan memang Bapak dari kecil, dari dulu selalu menyarankan dari bawah kita harus turun ke lapangan, tahu situasi lapangan, dan yang paling penting adalah jujur. Jadi jujur pada diri kita sendiri,
jujur pada customer, dan jujur pada pegawai kita. Selalu dialamatkan kepada Jokowi. Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Mestinya yang kalau mau dikritik itu adalah penguasa saat ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, ataupun perilaku-perilaku politik para elit yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Tapi kan orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Apalagi kalau kita mau hitung satu persatu ya. Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, tidak ada yang bisa membantah. Pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi itu cukup mantap ya, dan diacungi jempol. Misalnya soal bagaimana membangun jalan tol, ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera, termasuk misalnya jalan-jalan yang juga masuk desa melalui dana desa ya. Kemudian ada begitu banyak bandara yang dibangun, begitu banyak misalnya pelabuhan yang dibangun, termasuk misalnya embung-embung yang dibangun. Itu kan sebagai ikhtiar supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta, tidak lagi di Jawa, dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur dari dulu, Jokowi itu sangat wajar kalau kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional dalam tanda kutip ya, karena begitu aktif dan rajin membangun infrastruktur sepanjang Jokowi jadi presiden. Begitupun misalnya terkait dengan bansos, suka tidak suka, bansos yang diberikan oleh Jokowi itu kan cukup masif ya. Misalnya bantuan-bantuan sosial itu ya bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, untuk lansia, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya, sebagai stimulus supaya daya beli dan akses terhadap kehidupan yang layak itu terus bisa dirawat. Jadi bansos juga menjadi bagian lain yang dinilai bagian dari success story yang dimiliki oleh Jokowi sepanjang jadi presiden. Dan bahkan kalau mau jujur, pindahnya IKN ya, tidak lagi di Jakarta, itu kan diniatkan. Itu juga diikhtiarkan supaya Indonesia itu pembangunan ekonomi politiknya tidak Jakarta sentris, tidak Jawa sentris, dan tidak Banten sentris. Karena memang harus diakui, selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, yang diperhatikan secara serius pembangunannya hanya Jakarta, Jawa, dan Banten. Seakan-akan di tempat lain itu tidak pernah dibangun. Jadi keberanian memindahkan ibu kota negara tidak lagi di Jakarta dalam banyak hal, itu juga diapresiasi. Meski pada saat yang bersamaan, ada catatan-catatan kritis yang memang tidak bisa kita nafikan. Misalnya ini terlampau memaksakan, karena keuangan negara kita belum sanggup. Bahkan pindahnya ibu kota negara kita ini kan sangat membebani APBN. Apalagi tahun-tahun sebelum pindah IKN, Indonesia itu kan anggarannya habis untuk menyelesaikan dan menanggulangi persoalan-persoalan COVID. Tapi nasi sudah jadi bubur, IKN sudah pindah. Ini tinggal bagaimana kita lihat apakah pindahnya ibu kota negara kita ini tentu sesuai dengan harapan atau tidak. Karena ada keinginan dan tentu saja ada prediksi IKN yang baru ini akan menjadi epicentrum. Bagaimana peradaban-peradaban baru akan muncul, peradaban ekonomi, peradaban kebudayaan, peradaban politik, sosial, dan seterusnya. Itu yang kemudian dinilai bahwa Jokowi ini sudah meletakkan batu bata pertama. Bagaimana Indonesia itu bukan lagi hanya sebatas Jawa, Jakarta, dan Banten sentris ya. Termasuk misalnya kalau kita mau jujur, kita membaca hasil-hasil survei sebelum Jokowi lengser jadi presiden, approval rating atau tingkat kepuasan publik Jokowi yang kemudian surveinya itu dirilis hampir tiap saat, itu kan sampai langit ketujuh. Hampir menyentuh 90% masyarakat kita katanya menurut survei-survei itu. Kita semua bisa cek siapa yang melaunching survei itu, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak dimiliki oleh mantan-mantan presiden yang lain di Republik ini. Hebat kan? Itulah yang kemudian orang kemudian bertanya-tanya, kenapa ya? Di tengah begitu banyak kesuksesan Jokowi, tentu banyak lain ya, dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tapi masih saja Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, terus dikritik, terus dibully, terus diserang tanpa henti. Oke, itu dia video game nomor kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.